Satu, dua, tiga, empat. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Minta tolong dicek Bapak Ibu ya suara. Waalaikumsalam, Pak Tony. Selamat malam. Minta tolong dicek suara saya Pak, aman ya? Aman, Pak, aman. Oke, Pak Rian, makasih. Eh, amat merdu lagi. Ya, Baik, malam ini sebenarnya kita gini. Setelah apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita udah posting, kemudian kita sudah inspeksi, setelah diinspeksi, kerindek, kemudian sudah kita masukkan apa? Ekstrimnya sudah. Terus kira-kira setelah itu semua dilakukan, ada perubahan nggak? Artinya perubahan itu kita lihat di perform dari website kita, ya. Kita lihat perform dari website kita. Mungkin Bapak Ibu sudah mungkin udah tahu atau sudah paham dengan perform, cuman ada sedikit mungkin yang saya jelaskan siapa tahu eh, mendapat hal yang baru gitu ya. Kita ambil contoh seperti ini. Dari semua website yang apa dari semua postingan yang sudah saya posting di website saya, nama website saya ini 33 Bisa ID. Oke, ini semua produknya sudah masuk ke sini. Nah, kemudian saya pengen lihat apa, nah, pengen tahu juga ini performnya seperti apa. Apa pernah ada yang diklik, apa pernah sudah tayang atau bagaimana kan itu. Nah, cara melihatnya Bapak Ibu masuk ke GSC ya. Masuk ke GSC, Google Search Console. Dan dari sini baru kita bisa lihat sudah mulai masuk ke domain kita. Nah, domain kita ini saya punya 33 bis ID. Oke. Nah, kemudian pilih perform. Nah, perform ini bisa kita baca untuk mengetahui pengunjung ya atau klik atau apalah istilahnya itu eh, namanya perform itu kan dia lebih bagus atau lebih menurun atau menetap pas stuck gitu ya. Ya, kita ambil pertama yang per 3 bulan dulu. Kita ambil per 3 bulan, kita lihat grafiknya seperti ini. Grafiknya ada dua, ada yang biru, ada yang ungu. Yang ungu itu namanya total tayang. Total tayang itu seperti apa? Total tayang itu kalau kita lihat di, katakanlah kita masuk ke Google, bukan kita ya, ada orang di Google searching seperti ini, contoh seperti ini. Atau dia searchingnya eh, jual tepung ikan, oh gitu ya. Nah, kalau di sini muncul 33 bis ID, ya, berarti ada satu tayangan. Tayangan itu nambah, ya, di Sukoharjo, daerahnya situ. Nah, saya ada di sini. Artinya, saya tampil sekali di sini 33 bis ID, itu ya, maka di sini tak jumlah tayangnya nambah satu. Ini baru cuma ditayang. Jadi pada saat orang searching di Google, website kita muncul. Hanya muncul doang, hanya muncul. Ya. Tapi begitu waktu kita searching, orang searching di Google seperti itu, tadi mana? Oh, ini. Kemudian dia klik, ya.
Kemudian dia klik, itu artinya bahwa klik di sini nambah. Oke. Nah, kemudian sudah dapat lead belum? Belum. Belum dapat lead. Baru diklik, mungkin dia baca-baca. Ya, mungkin begitu dia klik, dia baca-baca-baca, kemudian nggak jadi. Kalau nggak jadi, berarti lead nggak masuk. Tapi kalau dia klik ke sini, berarti lead masuk ke WA kita. Itu ya perbedaannya. Nah, bisa juga kita analisanya gini. Ini kan per 3 bulan. Saya ingin tahu per sebulan ini, hitungannya per 28 hari, ada nggak sih yang diklik? Ada. Kemudian pengen tahu apa yang diklik. Karena kan gini, kita tahu bahwa produk kita ini kan banyak. Hmm. Banyak ini ya, banyak kategori, banyak produknya. Nah, pengen tahu yang mana sih yang diklik sama orang pencari. Di sini kan dinyatakan ada 4. Selama sebulan ada 4 yang diklik. Kira-kira yang diklik itu apa? Nah, Bapak Ibu tinggal lari masuknya ke bagian ini bawah. Pilih halaman. Oke. Nah, yang diklik itu ada 4 ya. Tayangnya 122 diklik 4. Yang diklik apa? Ini distributor tepung ikan laut terpercaya di Sukoharjo. Yang mana sih webnya? Yang mana sih postingannya? Tinggal diklik ke sini. Ini untuk copy, ini untuk eh, inspeksi ulang, ini untuk melihat. Kita lihat yang mana sih yang diklik ini. Ternyata yang mengklik 4 kali itu bagian ini, ya. Nah, artinya kita buat buat analisa kita sendiri, Oke. kira-kira yang diminati dari website saya ini apa sih diminati oleh customer sehingga kok ada 49 klik. 49 klik itu apa? Kita coba cek. Ini kan bagian 3 tiga bulan ya, 3 bulan terakhir 49 klik. Kita cek di sini halaman. Apa aja sih yang diklik? Nah, ini pertama domainnya. Mungkin ini saya sendiri ya. Kalau domain itu biasanya kita sendiri. Nah, tadi ini distributor tepung. Ah, Oke, ini 4. Kemudian tempat jual tepung ikan murah 4 juga. Jasa ya. greenhouse terdekat Kabupaten Bangkalan ada 4. Ya. Fotoblog edging ya ada 4. Rental laptop ada 3 dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa yang diminati, ternyata yang diminati itu tepung ikan di sini. Lagi Apa? diminati gitu ya. Jadi kita bisa memahami Hmm. kira-kira apa sih yang dicari orang. Coba kita cek per minggu ini, 7 hari. 7 hari ada 3. 3 itu berarti kita cek apa yang 3 nih, 1, 2, 3. Ternyata tepung ikan foto blog. Dan ini memang terus terang tiga-tiganya saya dapat closingnya. Dari 1, 2, 3. Nah, kemudian kita bisa analisa kenapa mereka suka. Mereka mau klik ini. Ya. Nah, coba kita lihat kira-kira trennya seperti apa sih? Trennya untuk ini kan keywordnya tepung ikan laut ya, atau tepung ikan. Kita coba lihat trennya. Trennya itu kita pakai dengan Google Trend. Ya. Jadi Bapak Ibu juga kalau mau lakukan posting jangan salah keyword utama juga ya, tepung ikan. Nah, kita bandingkan. Orang ada nggak sih orang mencari searching atau men-searching tepung ikan gitu ya dalam kita buat 12 bulan terakhir. Ternyata banyak. Dibandingkan dengan kita bandingkan. Kalau orang kalau seandainya keyword utama kita itu kita pakai gini, tepung ikan laut. Mana paling banyak dicari? Ya. Jadi kemarin sekarang ada juga yang waktu Pak kan produk saya tepung ikan laut, bukan tepung ikan doang gitu kan. Nah, jadi untuk menentukan keyword utamanya kita masukkan ke Google Trend. Oke, memang ada tepung ikan laut yang nyari, cuman berapa persen ya? Ada cuman berapa persen ini grafiknya. Tidak sampai 20.
ya. Tidak sampai. Ini berapa nih? 14. Ini 14 yang nyari. Sementara untuk tepung ikan, ikan tanpa ikan laut itu ada 58. Malah yang tertinggi dia ada sekitar 100 gitu ya. Nah, berarti yang layak kita gunakan sebagai keyword utama tepung ikan, bukan tepung ikan laut. Saya menjelaskan di sini buat apa? Jika seandainya Bapak Ibu punya produk baru, kira-kira keyword utamanya apa ya? Ya, itu pertanyaan dulu. Nah, kalau Bapak nggak yakin dengan keyword utama, Bapak Ibu gunakan Google Trend ini. Supaya gini, kalau saya menggunakan contoh, Pak Aryan boleh nggak ada produk apa di bayangan sekarang? Punya produk apa, Pak? Nah, supaya kita bisa memastikan, contoh, eh, apa ya? Kalau gini, orang untuk umroh, contoh nih umroh, kira-kira keyword utamanya memang udah umroh, ya. Tapi kalau kita pakai travel umrohkah yang lebih dominan atau eh, paket umroh, kita cek di mana lebih dominan, ya. Tapi lebih dominan di orang nyari, orang mencari, ini orang orang cari ya. Memang untuk paket umroh banyak dicari orang, tapi itu tidak lebih dari 42 ya, 42. Tapi yang paling banyak dicari orang adalah travel umroh, bukan paket umroh. Jadi lebih, bentar. Jadi kalau kita mau buat seperti itu, lebih cenderung kita cari dulu di Google Trend mana paling banyak dicari orang. Nah, setelah kita tahu bahwa ini yang dicari orang adalah travel umroh, bukan paket umroh, maka keyword utama kita itu harus travel umroh. Gitu ya cara mainnya. Oke. Nah, baru di sini nanti baru kita tahu kira-kira yang diklik orang itu apa aja. Di sini baru kita tahu nanti. Oke. Nah, sekarang kita coba tes. Coba kita tes kenapa dia dicari orang. Mana tadi yang paling banyak dicari orang itu ini. Kita masuk ke sini. Nah, dia banyak diklik orang, 4, karena satu yang sudah kita kemarin kita buat ya. Sudah ada link internal, link eksternalnya sudah ada semua. Kemudian tuh ada BPP nggak deh? Nah, ada BPP ya, ada BPP di sini. Kemudian ada lagi image, apa galeri image ya. Kemudian ada lagi BPP lain tentang cara membuat ikan tepung, testimoni, galeri lagi ya. Jadi ada 2 galeri di sini dibuat. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Bahwa kita tahu bahwa BPP itu fungsinya adalah membuat halaman ini jadi unik. Makanya di bawah untuk BPP tambahkan aja hal-hal yang tidak 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 layak atau tidak lazim dipakai orang, tapi masih menyangkut keyword utamanya gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan ini kan ini sudah pernah kita pelajari. Ini pas kemungkinan besar akan sangat bagus gitu. Nah, ada lagi satu lagi yang kita coba tes lagi satu lagi di sini. Ini murni nggak ada ya, kosongan. Oke. Terus ini yang paling banyak tayangnya itu di sini nih, ya. Banyak tayangnya tapi tidak diklik. Tapi setiap orang searching di Google dia muncul. Setiap orang searching di Google dia muncul terus. Ada 73 dia doang dia sendiri. Nah, kira-kira yang mana nih?
itu bagian landing page. Ya, jadi gini, Bapak Ibu, paling cepat, paling cepat naik di halaman Google jika ini ada sedikit rahasianya sih sebenarnya. Kita bandingkan dengan gini ya, saya bandingkan dengan ini. Kita bandingkan antara, ini pinggir dulu, minggir. Bandingkan antara ini ya dengan ini. Bedanya apa? Nah, kalau ini dia setelah nama domain langsung judul ya, setelah nama domain langsung judul. Nah, sementara untuk postingan ini nama domain slash produk ya, slash kode baru judul. Nah, ini eh, kalau kita bandingkan dengan landing page seperti ini lebih cepat masuk ke halaman satu. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu, kalau seandainya punya produk banyak, banyakin aja landing page-nya. Ya, dibanyakin landing page-nya seperti ini. Ya, ya bebas sih mau dibuat seperti apa, tapi yang penting landing page. Karena apa? Dia sangat dekat dengan domain. Habis domain langsung nama dia. Cuma di sini nama landing page itu buat penawaran. Ya. Bila perlu begini, di landing page ini jasa greenhouse bergaransi Kabupaten Lumajang. Nah, ini aja langsung kita buat sebagai nama landing page-nya di sini. Nah, itu akan lebih cepat naik, ya. Jadi saya ambil, kita coba membuat satu seperti tadi. Eh, Mana tadi? Kita buat ini. Saya mau buat ini jasa greenhouse bergaransi di Kabupaten Lumajang. Nah, kita buat landing page seperti ini, ya. Supaya apa? Produk kita kan greenhouse. Supaya dia langsung cepat naik di Google. Kita ambil contohnya seperti tadi. Apa tadi? Mana tadi? Mana? Nah, ini distributor tepung ikan laut terpercaya Sukoharjo. Kalau seandainya ini di searching di Google, ya, ini tanpa ini ya, tanpa garis. Katakanlah ada seperti ini. Distributor tepung ikan atau tepung ikan laut terpercaya cukup di Sukoharjo. Boleh terpercayanya nggak? Coba kita enter. Dia ada di nomor satu. Kemudian terpercayanya kita buang. Artinya diperpendek keywordnya. Dia masih kuat di sana. Ya, distributor ikan laut, di ikan laut, lautnya kita hilangkan, dia ada di mana? Masih di sana. Distributornya kita hilangkan, artinya kalau orang searching tepung ikan Sukoharjo, dia masih di sana. Ini sangat kuat banget di sana. Padahal ini udah tiga kata, ya. Jadi artinya mau jual, mau harga, orang ketik jual harga atau apapun di sini. Nah, paling saya kayaknya marketplace. Ini ada juragan muda. Dia masih ada di halaman satu. Padahal kita nggak ada ketik jual lah, ya. Kita tidak ada ketik jual di apa nah, pakai tepung ikan aja, tiga angka, tiga huruf, tiga kata. Nah, ini sangat kuat kalau kita menggunakan seperti ini. Langsung dari habis nama domain, langsung jualannya. Nah, mungkin di distributor, nanti kita buat lagi, satu lagi. Jual tepung ikan laut terpercaya di Sukoharjo. Kan ini distributor. Nah, kita buat lagi landing page satu lagi, kita pakai jual. Ya. Nah, kita ambil contoh tadi, saya tadi rencananya mau pakai ini. Ya, jasa green saya ini dulu ya. Saya mendingan buat di notepad baru. Di notepad baru itu yang saya buat tadi tuh. Karena judul jangan pakai huruf besar semua ya. Waktu kita buat postingannya. Jasa greenhouse bergaransi di, nggak usah kabupaten deh, Lumajang aja.
Nah, di Lumajang. Nah, ini bisa kita buatkan karena gini. Katakanlah kita sudah punya landing page seperti ini, ya. Kita punya landing page, ini tinggal kita ganti, ya. Caranya gini, karena kita sudah punya, berarti 33 panel MS. Jadi saya tidak mengajari bagaimana buat landing page, itu kan sudah kita kemarin. Tapi kalau kita sudah punya template-nya seperti ini tinggal kita ganti, ya. Kita ganti jadi greenhouse. Ini kan sudah jelas ikan laut, ikan apa? Tepung ikan laut. Nah, kita ganti untuk greenhouse. Nah, yang penting gambar-gambar untuk greenhouse-nya udah kita siapkan. Coba kita lihat di sini. Greenhouse, produk green. Kok ini? Oh ya, oke, saya pakai di sini, cari di sini aja. Greenhouse. Nah, ini sudah punya. Jadi ini kopikan dulu linknya, link gambarnya, masukkan ke Notepad, ya. Nah, dimasukkan ke Notepad sini. Nah, ini link gambar satu. Terus kita ambil lagi yang ini. Ini bagian untuk produk gitu ya. Kita masukkan sini. Ada dua. Terus kita ambil lagi satu, dua. Ini jangan ini aja deh. Sama nggak? Oh ya sama. Masih ada lagi nggak? Oh ini tiga. Terus mana lagi? Nah, ini empat. Nah, kita punya empat produk, ya. Jadi kita siapkan dari karena kita mau buat ini, ya, mau buat ini produknya seperti ini. Testimoninya kalau ada kita buat testimoni, kalau tidak ada berarti kita nggak usah kita buat. Oke. Nah, yang kita butuhkan gambar untuk produk, kemudian logo. Logonya ini ada kita punya harus punya juga sih logonya. Nah, di sini nggak ada logo nih. Kita coba cari logonya. Logo greenhouse. Ya, katakanlah kita punya logo seperti ini gitu ya. Nah, ini saya masukkan, kita masukkan dulu. Kita masukkan sini. Bahan Jum, ada greenhouse nggak? Oh, ya udah di luar aja deh. Ya. Kita pakai greenhouse 6, ya. Atau kita pakai logo. Logo greenhouse. Oke, itu ada di bahan Jum. Nah, baru kita upload dulu. Ya, kita upload dulu logonya. Kita upload, masukkan ke produk aja dari gambar atau produk ya, produk, import gambar. Pilih gambar, kemudian tadi kita masukkan di sini, bahan zoom, logo. Nah ini, masukkan dulu. Nah ini kita punya satu nih. Nah, masukkan ke Notepad, ya. Kita punya logo dengan linknya kita tambahin. Nah, linknya kita tambahkan di sini. Oke. Nah, terus apa lagi yang mau kita ganti? Ini kan udah kita ada nih kita ganti. Kemudian ini kita ganti udah empat ya. Kita udah siapkan empat link. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Kemudian untuk testimoni, kalau punya nanti bisa dibuat dikopikan dulu, diupload dulu ke dalam WSP-nya, baru diambil linknya. Jadi nanti kita buat gini. Ini untuk logo, ya, logo titik dua. Terus ini untuk produk.
kedua. Kemudian nanti kita buat di sini. Kalau ada testimoni buat di sini. Ini untuk testimoni. Tapi bagusnya testimoninya harus dari ini ya, dari apa? Ya chat-chatan gini, model screenshot dari chat gitu. Nah, coba kita ambil deh sedikit, punya nggak? Testimoni greenhouse. Ada nggak ya? Gambar. Nggak ada lagi testimoninya. Testimoni dalam bentuk WA sih bagusnya. Jadi ada real ya, real bahwa si pelanggan atau customer kita itu menyukai dia buat testimoninya gitu. Di sini nggak ada. Testimoni greenhouse nggak ada. Nggak ada yang punya. Oke, nggak apa-apa. Anggaplah testimoninya. Nanti kita pakai yang tetap yang itu aja ya. Tetap yang ini. Oke. Nah, tinggal kita ganti ini. Nah, landing page ini kita ambil. Mana landing page-nya? Landing page itu ada di full page distributor. Mana distributor? Nah, ini. Ya, ini distributor tepung ikan laut terpercaya Sparjo. Ini edit. Nah, ini copy kan? Apa? Di copy. Minta ke ChatGPT. Jadi kita mau buat duplikat ini, tapi produknya beda gitu loh. Duplikatnya apa? Sama persis seperti ini, tapi produknya kita ganti, ya. Nah, caranya gini kita buat. Kita minta ke ChatGPT. Tapi gini, tolong berubah skrip di bawah ini dengan produk apa? Distributor atau pembuatan greenhouse deh, pembuatan greenhouse, pembuatan greenhouse. Ya, kita nyebut rubah skrip di bawah ini dengan produk pembuatan greenhouse. Nah, baru kita masukkan datanya. Datanya apa? Logonya pakai link ini, ya. Produknya pakai link ini, gitu. Jadi kita kasih data ini, ya. Kemudian taruh di bawah dengan data gambar adalah, nah, kopas di sini ya, paste. Jadi ini copy, paste di sini, paste di sini. Kemudian jalankan. Sorry, linknya belum kita kasih. Link ininya, ini. Ini kan belum dikasih. Ini kan ini yang mau dirubah. Kenapa tiba-tiba masuk? Nah, mana tadi? Sabar-sabar sebentar. Dengan produk. Nah, baru ini kita pakai eh, script HTML. HTML-nya apa? Taruh di bawah. Ini kita kopas yang ada di sini. Ini copy, masukkan datanya untuk script HTML-nya pakai yang ini, gitu. Kopas saja ke sini, baru send. Jadi tadi kita minta tolong rubah script di bawah ini dengan logo, kasih link gambar logo, kemudian dengan produk, kasih link gambar produk sebanyak 4, kemudian eh, script HTML-nya dikasih juga karena dia mau rubah yang itu, gitu ya. Nah, kita tunggu sampai selesai.
Bedanya apa? Yang buat lama ini kan cuman ini, nunggu. Nah, tapi nggak apa-apa lah, sabar lah. Oke, ini selesai, tinggal kita kopikan. Nah, di sini kita buat apa? Buat landing page baru di sini. Full page, masuk tiga tiga. Nah, kita pakai di sini. Boleh kita buat gini. Distributor atau ya distributor pembuatan greenhouse ya di Lumajang. Sorry, Lumajang. Nah, hasil ini kita kopikan. Kopikan, masukkan ke situ. Nah, baru kita submit. Nah, itu baru kita tes hasilnya. Nah, mirip juga. Nah, ini logonya udah masuk. Profil usahanya di rumah kami adalah penyedia jasa pembuatan greenhouse berkualitas yang telah dipercaya oleh berbagai klien di Indonesia. Ini kan udah berubah tadi kan ini tepung ikan ini. Jadi kita nggak perlu kasih kalimat sepanjang ini, bilang aja produknya ganti jadi greenhouse gitu. Nah sekarang kita ke sini nih, contoh greenhouse-nya juga dibuat ya greenhouse model satu. Kalau diklik detail dia muncul greenhouse dengan ya dia menjelaskan ke gambar-gambarnya. Nah kemudian nah karena tadi testimoni kita nggak masukkan ya nggak apa-apa kalau nggak punya ya nggak usah dibuat. Kalau saya sih setujunya testimoni itu jangan dikarang-karang, memang apa adanya aja. Kalau memang itu di screenshot oleh customer kita karena puas, ya boleh kita masukkan. Ya, nah ini yang perlu kita inspeksi. Jadi distributor pembuatan. Nah, sama juga nanti kalau seandainya Bapak Ibu punya produk lain, umroh contoh gitu, tetap dibuat seperti ini, ya, tetap dibuat seperti ini. Nah, ininya saya ambil ya. Mana tadi script ininya? Formnya, form mana? Saya buat dalam itu aja. Nah, kita buat gini. Nah, kita buat di sini. Nanti, nah, nanti banyak promnya seperti ini. Tolong rubah gini. Kemudian logonya pakai link ini, produknya pakai link ini. Kalau ada testimoni, buat testimoni di sini. Ya, kalau ada. Nah, kemudian script HTML-nya, nah baru isi script HTML-nya, kopas dari kopas dari landing page yang sudah ada. Nah, tergantung. Jadi kembali ke produknya apa nih? Mau ganti produk apapun itu, yang penting Bapak Ibu eh, di sini kunciannya, ya. Rubah script di bawah ini dengan produknya, nyebut produknya mau diganti jadi apa. Oke, kemudian kalau punya logo, karena kita formatnya tadi seperti ini, ada logo, ada produk, ya. Nah, berarti tinggal kita isi logonya pakai yang mana, produknya pakai yang mana. Tinggal kita isi gini aja, itu otomatis muncul seperti ini. Jadi kita buat aja satu template untuk landing page. Nah, kemudian satu lagi, kita cek apakah landing page ini memenuhi syarat untuk diinspeksi. Ya, memenuhi syarat nggak untuk diinspeksi. Nah, kira-kira syaratnya apa sih supaya bisa diinspeksi? Kita cek isinya. Ya, nah syaratnya ini kan kebetulan sudah ada ya, sudah lengkap. Nah, biasanya kalau kita buat landing page ya, suka apa namanya? Bukan. Kita buat landing page yang biasa. Contoh
eh, simpan properti gitu ya. Nah, biasanya kalau kita buat landing page, ini metanya baru cuma dua, kadang cuma satu atau dua seperti ini. Nah, ini tidak memenuhi syarat ya. Untuk memenuhi syarat supaya bisa diinspeksi, nah ini kita minta ke ChatGPT supaya semua meta ditambahkan ke dalam script ini ya. Ini kita kopikan, minta di script ini. Nah, kita buat gini. Tambahkan, tolong tambahkan semua meta ke dalam script di bawah ini. Nah, masukkan script yang tadi yang belum lengkap metanya. Ini kan belum lengkap nih metanya nih, baru metanya baru satu, dua. Nah, supaya lengkap, ini kopikan. Kita minta ke ChatGPT gini, tolong tambahkan semua meta ke dalam script di bawah ini. Kita paste di sini. Nah, begitu dipas, nanti semua meta-meta yang diperlukan itu akan ditambahkan. Nah, tadi kan baru dua nih. Ini sekarang ada tambah satu. Meta deskripsi, meta keyword, meta author, apa? Meta title ya. Kemudian meta property dan lain sebagainya. Meta-meta semua dimasukkan. Ya. Kemudian setelah semua meta dimasukkan, tinggal satu meta yang belum, yaitu apa? Meta Google verifikasi yang belum masuk sini. Nah, itu tinggal kita kopas saja apa? Manual aja kita masukkan di si ChatGPT nggak tahu tuh. Karena itu kan dari ini ya, tag URL kita. Data. Yang penting tinggal ini kalau udah selesai, belum belum. Nah, ini kita kopikan, rubah. Ini kita pas timpa aja, jadi meta semua isinya. Nah, tinggal satu lagi yang belum. Ini simpan dulu sementara. Nah, yang satu lagi yang belum ini, meta Google verifikasi. Jadi supaya bisa di GSC, diinspeksi, ambil kode meta Google verifikasinya. Ini, bagian ini. Meta bagian ini. Nah, ini kopikan, masukkan ke dalam, mana tadi? Yang sudah kita buat barusan tuh, full page, eh, mana? Ini coba sudah ada belum meta verifikasinya? Kita cek, ada nggak meta verifikasi? Google verifikasi. Oh, belum ada. Nah, ini juga belum ada nih. Ini kalau ini belum ada meta Google verifikasi, ini juga nggak bisa diinspeksi. Makanya kita kopikan dari meta SEO utama tadi. Taruhnya di mana? Taruh aja di antara meta-meta biar nggak salah. Ini kan ada meta nih, ya, meta SEO. Ini ada meta, ada meta. Ya udah taruh aja di sini di antara meta-meta. Nah, ini harus wajib ada. Oke, baru disimpan. Nah, di sini baru bisa kita inspeksi, ya. Ini kopikan, masukkan ke inspeksi sini. Oke, di URL, kita inspeksi. Nah, baru berhasil. Jadi landing page itu harus diinspeksi. Jadi pada saat orang searching di Google, landing page-nya pun ketemu. Karena landing page itu sangat gampang naik di Google karena apa tadi? Alasannya karena habis domain langsung nama landing page-nya. Itu lebih cepat dibandingkan dengan produk ini. Karena apa? Habis domain dia masih ada slash produk, slash ini apa kode-kode ini baru nama produknya. Nah, ini lebih cepat lagi. Jadi habis domain langsung nama produknya, ya. Nah, bila perlu semua produk
buat aja landing page-nya, ya. Semua produknya dibuat landing page. Contoh ada produk apa lagi? Tekniknya kayak tadi aja dibuatnya ya. Tekniknya dibuat. Nah, coba kita lihat hasilnya kalau di handphone. Kalau di handphone hasilnya seperti apa? Karena umumnya orang kan sekarang mau searching di Google itu kan lewat handphone banyak. Nah, ini udah ada. Nah, tampilannya nggak malu-maluin amat gitu kan. Ini kalau diklik detail, boleh naik turun ya. Nah, oke, cukup. Yang penting di sini ada TTA-nya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Yang penting. Oke. Nah, disitulah kita perlu ya, selain kita melakukan posting secara organik di WSP, ada perlu malah saya sarankan buat landing page untuk semua produk. Karena apa? Itu lebih cepat ditemukan di Google, sangat cepat ditemukan di Google atau dibuat di halaman satu. Nah, karena itu sudah terbukti, tadi sudah kita lihat bahwa landing page yang ini itu sangat kuat, ya, sangat kuat. Seperti ini. Tepung ikan Suko Harjo. Kita pasti dia di atas. Ya. Karena banyak tuh tepung ikan di Sukoharjo banyak di sini nih. Kenapa dia lebih di atas? Yang saya bilang tadi, lebih cepat dia dibuat di atas karena apa? Habis domain langsung judul. Ini kalau ini enggak. Ya, di sini apa nih? Di sini ini Facebook pasti jauh lah. Ini habis domain masih ada produk baru judul. Atau kita lihat seperti ini. Ya, habis domain ada produk, ada kode-kode baru judul. Nah, sangat gampang atau sangat cepat untuk dinaikkan di Google jika habis domain langsung judul produknya. Jadi kalau bisa nanti hampir semua produknya digituin aja semuanya. Nah, itu akan cepat naik. Mungkin ya itu yang bisa saya sampaikan malam ini karena apa? Saya lebih konsen ke sana. Kalau secara posting, inspeksi, SEO ekstrim, semua udah kita lakukan. Ya, semuanya kita lakukan. Tapi mungkin ada pertanyaan, tapi kok produk saya masih susah naiknya gitu kan? Produk saya susah dapat lead atau produk saya kalau di searching di Google masih di halaman 2, 3, 4 gitu. Nah, saya sarankan gunakan landing page seperti tadi ya. Gunakan landing page seperti tadi. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu mau pakai itu, ini saya kirimkan ya. Ini saya kirimkan yang ininya, skripnya ya. Nanti Bapak Ibu tinggal ganti aja seperti tadi ya. Nanti diganti seperti ini. Nah, ini saya masukkan kopas saja ya ke sini. Saya kopas ke sini. Nah, nanti Bapak Ibu saya kirim. Jadi record atau apa apa istilahnya itu ya. Rekaman sama file teks ini nanti saya kirim sekaligus ya. Ini greenhouse bahan zoom apa istilahnya ini ya, template landing page gitu ya, saya sebut gitu namanya ya. Template landing page. Nah, nanti ini saya kirim ke grup. Nanti Mbak Vina yang kirim ke grup. Oke. Jadi mas saya itu yang harus kita lakukan selanjutnya. Artinya semua udah kita lakukan. Posting sudah, inspeksi sudah, SEO ekstrim sudah, BPP sudah, yang lain sudah, internal, link eksternal, tapi masih kurang. Ada satu lagi yang harus kita lakukan. Pakai landing page. Gitu.
Nah, kalau ini akan lebih cepat lagi naiknya dibanding dengan produk yang apa model postingan. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja yang saya mau sampaikan malam ini. Kalau ada yang bertanya silakan raise hand dulu supaya tidak tabrakan. Silakan. Tidak ada yang raise hand ya, oke. Nggak apa-apa. Nah, nanti kita coba, Bapak Ibu coba sendiri. Kalau punya produk sendiri, coba dulu satu landing page. Gunakan format atau template yang saya kasih tadi, ya. Caranya ini, nanti tinggal di apa? Di WSP-nya, ya. Siapkan dulu logonya. Contoh kan tadi saya punya ada logo tuh. Siapkan dulu link logonya, upload ya, upload di gambar di produk, upload di produk, kasih linknya ke sini. Jadi maksudnya gini, logonya pakai gambar ini ya, untuk produknya pakai gambarnya ini, kan itu bahasanya. Karena tadi kita buat apa? Ini jangan, ini nggak usah. Ini tak pakai from chat GPT ya. Tolong rubah skrip di bawah ini dengan produk. Nah, tergantung produknya. Ya, produknya dibuat tanda, saya kasih tanda kutip aja deh, biar gampang. Ya, dan di bawah dengan data gambar ini. Nah, satu dan kemudian skrip HTML-nya adalah ini. Ini kopas aja semua. Ya, gitu doang. Itu udah berubah lagi sesuai dengan produk Bapak Ibu. Nah, atau boleh gini, boleh juga nanti nyebutnya gini. Mungkin Bapak punya mereknya, merek sendiri. Ya, merek sendiri itu gini, apa ya? Kayak CP ini, PT ini, gitu. Nyebut aja. Nah, di sini nanti kita sebut di sini di bawah ini apa merek, bukan merek ya, nama perusahaan, nama perusahaan. Nah, sebut aja nama perusahaannya apa kalau memang ada nama usahanya gitu ya. Ya, nama perusahaannya maju kena, mundur, apalagi. Nah, tapi tanda kutip gini ya buatnya. Nah, supaya apa? Nanti di di dalam di dalam landing page-nya ya, di dalam landing page-nya di sini dia akan menyebut, di sini akan dia menyebut nih profil perusahaan. Nah, ini kan baru profil usaha. Nanti disebut profil nama usahanya apa. Kami adalah perusahaan PT ini. Nah, dia nyebut di sini, ya. Kalau punya, itu. Kalau punya. Kalau nggak punya, nggak apa-apa. Nggak usah dibuat juga, ya. Ini opsional ya. Boleh dipakai, boleh nggak. Oke. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin begitu aja. Karena tidak ada yang bertanya lagi. eh, Mungkin supaya gampang. Karena gini, kelihatan gampang, tapi nggak juga. Karena apa? Kalau seandainya saya menggunakan ini semua produk saya, ini kan produk saya ini ada berapa nih? Lumayan lah, lumayan banyak, mungkin lebih dari 30. Berarti kan mau tidak mau saya harus buat 30 landing page untuk setiap produk saya. Karena apa? Saya ingin percepatan, ya. Naik sih nanti karena kita sudah buat SEO ekstrim, itu naik sih naik, tapi kan naiknya agak lambat. Arti bahasanya bahasa orang SEO berproses gitu ya. Tapi kalau kita buat landing page itu sangat cepat ya. Nah, itu yang harus kita lakukan selanjutnya. Ya dicicil-cicil aja. Jadi kalau bisa hari sehari dapat 2 produk, ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi gini, kalau seandainya nih, mohon maaf, kalau seandainya Bapak Ibu tidak suka dengan warna ini marun, ini juga boleh diganti. Ya, ini boleh diganti, gantinya di sini. Ya, buat skrip di bawah ini, tolong rubah skrip di bawah ini dengan produk ini.
Dan warna dasar menggunakan warna ini dua. Kasih aja apa? Blue, biru, atau apa gitu ya. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Warna biru. Boleh. Kalau Bapak Ibu mau, ini mau diganti ininya warna marun ini ya. Warna dasar biru dan juga warna dasar biru, kemudian warna dasar atau warna background ya, biru, kemudian warna teks, boleh kuning, boleh putih, terserah ya. Warna teksnya putih. Nah, coba deh kita tes ya. Coba kita tes dulu. Saya coba buat baru. Benar nggak? Ya bisa berubah. Oke. Nah, bentar. Ya nggak semua orang juga kan suka warna marun gitu ya. Ya bebas aja nanti minta aja warnanya warna apa. Lama banget. Tadi tambahan dari yang kita buat awal, dia ada apa? Tambahannya adalah, coba lihat. Kita buat tambahannya. Tolong rubah skrip bawah ini, namanya ini tetap dan warna dasar menggunakan warna dasar biru, warna teks putih. Kemudian nama perusahaannya ini. Nah, ini ada dua tambahan kita buat tadi ya. Tambahannya warna dan nama perusahaan. Yang lainnya sama. Udah belum, titik. Belum. Dan kita masukkan ke sini. Kita buat baru lagi. Tiga tiga. Nah, saya pakai ini. Eh, jual greenhouse di Malang. Karena vendornya orang Malang ini. Ya, jual greenhouse terdekat. Ya, pakai terdekat ya, di Malang. Nah, ini kopas. Ini tinggal kopas. Terus masuk sini. Nah, kopikan. Oh, logonya taruh di atas. Satu. Gede banget loh. Nah, ini kan jadi biru, biru putih. Tetap ini masih bisa aktif jalan. Ya, kayak tergantung kita butuhnya mau gimana. Nah, ini tadi nama perusahaannya disebut Solusi Rumah Kaca Profesional dari. Nah, ini nama perusahaannya. Maju, kena, mundur, apalagi. Kan gitu. Nah, nyebut nanti tentang kami. Maju, kena, mundur, apalagi. Nah, nama perusahaannya adalah penyedia jasa pembuatan greenhouse atau rumah kaca berkualitas. Nah, ya. Jadi bisa kita produknya kita ganti, warnanya kita ganti, format ininya biarin aja nggak apa-apa, begini aja. Karena kan kita lihat di itunya di HP-nya. Nah, nanti kan di HP-nya begini. Tuh, lumayan gitu, cakep nih, dikit dikit ya. Ribut. Nah, ini juga masih bisa di HP juga bisa di gini kok. Lihat detail. Nah, oke. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi jangan ragu untuk menggunakan itu. Lah kok ketutup. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya karena tadi tidak ada yang present.
saya akhiri pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa Bapak Ibu praktekkan ya. Dan kemudian nanti hasil itu apa notepad, template-nya landing page saya kirimkan bersamaan dengan hasil rekamannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim teknis Citizen Kreatif mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin lab.